Papa aku dulu datang ke Jerman sebagai pelaut. Jadi itu kayak first generation orang Indonesia yang datang ke Jerman itu. Dan itu waktu setelah kemerdekaan. Benar-benar. Ngomong-ngomong tentang Islamic Studies, Iya. aku pengen tahu kalau misalkan di Jerman itu katanya ada Islamofobia ya. Kayaknya banyak deh. Nah, apa sih tantangan kakak menjadi muslim di Jerman gitu? Kayak apakah banyak tantangan gitu? Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Kopia.co.tv. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah mahasiswa dari Jerman yang sedang studi di Tunisia. Kita sambut aja Kak Sasa. Halo semuanya. Aku Sarah, panggilannya Sasa, dan aku mahasiswa dari kota Hamburg, dari Universitas Hamburg. Gimana Kak Sasa? Wilajeng Sumping. Kumaha damang? Damang, alhamdulillah. Jadi di sini kita mau ngomongin tentang kehidupan Kak Sasa nih di Jerman sebagai mahasiswa Jerman, dan kehidupan Kak Sasa juga akhir-akhir ini di Tunis karena kan kakak lagi belajar juga di sini. Tapi sebelum sampai ke situ, aku pengen nanya nih, gimana sih kehidupan Kak Sasa di masa kecil kakak di Jerman, juga sistem sekolahnya di sana kayak gimana sih? Jadi kalau aku, when I think about my childhood dan masa kecil di Jerman, alhamdulillah banyak memori yang sangat senang. Dan emang aku kayak lahir besar di Jerman, sekolah di Jerman, dan semua di kota Hamburg itu, jadi banyak memori di kota itu. Dan mungkin ya di masa kecil itu banyak mix, jadi ada mix typical German childhood gitu, German childhood, tapi juga banyak kayak typical Indonesian childhood di Jerman itu. Soalnya kita komunitasnya di Jerman dari dulu emang kuat banget, jadi kayak banyak banget orang Indonesia di sana. Jadi kayak bersirkel gitu kan? Iya, banget. Jadi Kakak yang mana? apa ya? Soalnya mungkin harus tahunya gini, papa aku dulu datang ke Jerman sebagai pelaut. Jadi itu kayak first generation orang Indonesia yang datang ke Jerman itu. Dan itu waktu setelah kemerdekaan, jadi kayak kerja seluruh dunia gitu dengan boat itu, jadi sebagai seaman. Dan pas nyampe di Hamburg itu dengan teman-temannya juga, jadi building community gitu dari sana itu. Jadi dari itu setelah ketemu kenal dengan mama juga, dan mama datang ke Jerman juga, itu kan tahun 2000-an segitu. Community Indonesia itu increase, jadi makin banyak, meningkat gitu ya? Iya, jadi banyak aktivitas Indonesia juga, kayak aktivitas budaya gitu dari kecil. Oke, berarti kakak yang circle yang kayak kakak masih tinggal sama ada orang Indo gitu di sekitar kakak, teman-teman kakak banyak? Iya, biasanya juga yang emang lahir atau dari kecil di sana sampai sekarang juga masih ada di sana. Gitu. Pantesan aku dari awal lihat kakak bahasa Indonesianya lancar banget gitu. Itu kok bisa? Apakah semuanya di sana orang Indonesia kayak gitu bisa bahasa Indonesia lancar kayak kakak atau gimana? Mungkin kayak ada beberapa faktor juga sih ya. Jadi kayak nomor satu emang faktor yang community itu tadi. Jadi kita kan sering silaturahim. Jadi misalnya tiap minggu ke masjid juga, dan itu emang bahasa Indonesia juga. Dan ya aktivitas kayak yang kebudayaan tadi itu. Jadi kita sering ketemu. Jadi bahasa Indonesianya nggak hilang gitu. Tapi mungkin yang
kredit yang terbesar itu ke orang tua aku sih. Jadi di rumah kita selalu sampai sekarang tetap ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Wow, bahasa Sunda. Iya, soalnya mama asli dari Tasik, papa dari Sukabumi, jadi kayak Sunda pisan pokoknya Gitu, nama. berarti campur-campur bahasanya. Iya campur, tapi gimana ya? Kayak ada Sundanya, mama papa itu datang, aku ngomong bahasa Jerman dan ada Indonesianya, pokoknya akhirnya agak gado-gado lah pokoknya bahasanya. Tapi mungkin itu ya, dengar mama papa dari kecil itu banyak impact ke aku. Jadi learning by doing, learning by hearing, dan ya mungkin itu sih. Keren sih, berarti kakak bahasa Sundanya bisa banget dong. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia juga berarti udah nggak challenging buat kakak yang ngomong bahasa Indonesia? Atau masih? Masih sih, jadi kayak merasa banget kayak kalau udah lama banget nggak mudik gitu, udah lama banget nggak ke Indonesia, susah sih. Jadi kayak harus dipraktekkan terus. Soalnya kita kan kalau ketika keluar rumah kan ngomong bahasa Jerman, kita ke sekolah bahasa Jerman, kita belanja bahasa Jerman. Jadi kayak even di rumah kayaknya Jerman juga masih ada Jermannya banyak ya? Iya tetap. Jadi kayak soalnya aku belajar bahasa Indonesia, Sunda misalnya dari orang tua, ya orang tua belajar bahasa Jerman dari aku kan. Jadi saling sharing gitu terus. Tapi ya itu sih harus dibiasakan. Jadi Keren menjaga bahasanya kak. makasih. Iya sih. Terus aku tuh lihat-lihat dari Instagram kakak, kan udah follow ya beberapa hari yang lalu. Nah itu kayaknya kakak tuh suka angklung. Suka beberapa kali juga nampilin angklung. Kemarin juga aku lihat pas kita ketemu di KBRI, kakak kan foto sama angklung. Kayaknya kakak suka banget ya. Itu kayak gimana sih kok kakak bisa tertarik dengan angklung, dengan keadaan kakak tuh tinggal di Jerman gitu. Walaupun di Indonesia kan kayak jarang gitu ketemu angklung aku. Jadi kalau itu kan tadi udah aku ceritakan ada beberapa aktivitas yang ada di konsulat kita juga, di KJRI Hamburg itu. Jadi ada gamelan, ada tari, ada angklung juga dan lain-lain. Dan emang aku dari kecil sih tertarik dengan nari dan angklung. Soalnya angklung Hamburg Orchestra ini kayak di foundingnya emang dari ada 5-6 mahasiswa orang Indonesia dulu, dan banyak teman-teman aku ke sana gitu. Jadi bukan hanya aku aja, jadi dari kecil banyak teman-teman yang ikut dan wah kayaknya seru deh. Jadi pengen ikut, akhirnya ikut juga. Jadi ya kita itu bersama-sama kayak ada acara untuk representasikan budaya Indonesia. Berarti di sana ada ya komunitas angklung. Iya benar-benar. Kita selalu keren bilang banget. Aho family gitu, angklung Hamburg family. Berarti sekarang udah banyak ya? Udah banyak sih. Jadi kita sekitar 20-30 orang, tapi ganti-ganti. Soalnya kita mainnya anak mahasiswa emang, tapi ada juga yang masih kecil, ada juga yang udah kerja. Jadi mix sih. Ditampilin gitu ya? Iya, jadi kita banyak tampilan kayak performance untuk orang lokal juga, untuk orang kayak Jerman, orang Indonesia juga. Tapi kita itu kayak makin dewasa, kayak visi misi kita itu kayak mau lebih more gitu. Jadi kita itu mikir kita dengan angklung Hamburg ini tuh bisa apa aja. Jadi of course representasi Indonesia, dan kedua untuk kita juga sebagai orang Indonesia tinggal di luar negeri, kayak deket ke budaya kita juga, dan bisa melakukan lebih banyak. Kayak tahun lalu kita organize konser amal misalnya untuk sekolah di Indonesia. Jadi kayak sumbangannya untuk anak-anak yang blind di Indonesia. Jadi kita itu antara hangout dengan teman-teman, tapi juga untuk Wah keren sih Indonesia. Kalau menurut aku keren karena di Indonesia aja kayak aku nggak pernah deh main angklung kayaknya. Karena aku jarang ketemu, bukan jarang, kayaknya aku nggak pernah deh ketemu angklung sebelum aku kesini KBRI. Oh beneran? Sejarang itu kan mungkin ada, di kan? sekolah ada, tapi aku nggak pernah ikut sih eskulnya. Jadi sejarang itu. Jadi kalau tinggal di Jerman, tapi kakak bisa main angklung tuh keren banget sih menurut aku. Tapi kayaknya kalau apalagi untuk anak-anak atau orang-orang generally yang tinggal di luar negeri, kita itu yang missingnya yang gitu sih. Kita kayak rindu
tentang rindu budaya yang Indonesia. Jadi mungkin karena itu kita lebih menarik gitu lah, misalnya kayak angklung, gamelan, yang lain-lainnya. Keren sih, aku juga suka. Pengennya. Berarti itu gampang nggak main angklung itu? Gampang sih, kayak instrumennya tersendiri gampang, tapi yang the beauty of angklung itu lebih kita itu cuma bisa main kalau dalam orkestra itu. Jadi yang bersamaannya dan biar ada lagu bisa menyampaikan gitulah, itu yang spesialnya kalau angklung. Terus itu diajarin siapa kakak kayak gitu dari ibu-ibu di sana gitu? Enggak, kita ajarin each other gitu dari kitanya, iya, saling belajar, kayak saling teaching. Dan ya sih, itu mungkin yang bagusnya, kesannya kita kan komunitasnya emang kuat segitu, jadi kayak friends hang out dan santai-santai aja. Oke, sekarang aku mau nanya tentang tema utama di sini. Aku pengen tanya kehidupan kakak di Jerman sebagai mahasiswa. Di sana kayak gimana sih kuliah di sana? Terus jurusan apa sih yang kakak ambil? Jadi kalau aku itu setelah SMA 2016 langsung kuliah. Jadi soalnya di Jerman itu setelah semua itu kan abis SD, SMP, SMA sama gitu semuanya. Ada juga yang udah graduate setelah SMP ada, tapi biasanya sampai SMA. Dan setelah itu beda-beda. Ada yang gap year, ada yang kuliah, ada yang kerja sambil kuliah gitu, semacam itu. Dan aku itu nggak banyak pikiran sih. Jadi kayak pas udah selesai SMA, aku itu pengen kuliah. Dan waktu itu aku S1-nya journalism di kota Hamburg juga, dan itu sekitar 3-4 tahun. Dan aku selesainya pas 2020, alhamdulillah, tapi waktu corona. Jadi pas mikir-mikir juga, aduh kayaknya belum siap juga untuk langsung kerja. Iya, dan environment-nya juga kan, situasinya juga emang orang lagi nggak bisa keluar kan, lockdown dan lain-lainnya. Nah, aku kayak mikir, aku itu untuk masa depan mau apa sih? Jadi udah punya degree journalism ini. Jadi dan kakak pikirin lagi buat cita-cita ke depan yang bisa kakak pelajari lagi gitu ya? Bener, soalnya aku kayak belum siap, masih mau belajar gitu kan. Jadi pas mikir, aduh kayaknya aku deh mau fokus apa, kayak specialize. Dan pas mikir tuh, ada Islamic Studies di Universitas Hamburg itu. Nah, pas udah lihat itu, wah menarik juga, soalnya emang mata pelajarannya, jurusannya kayak sejarah, kebudayaan dan berbahasa, kayak bahasa-bahasa di Middle Eastern. Fokusnya Islamic Studies. Jadi pas lihat itu, wah kayaknya menarik banget deh, soalnya aku itu kayak cita-citanya nanti bisa dikombinasikan jurnalis mungkin di Middle Eastern atau jadi koresponden semacam itu. Dan jadi menuju ke sana gitu ya? Iya, emang dan dari menuju ke sana insya Allah. Pas mikir-mikir dan ya kayak sekarang udah semester ke-7 alhamdulillah. Jadi kan wajib harus keluar negeri kayak itu. That's why aku di Tunisia juga untuk mendalami bahasanya, dan yang kita pelajari di kuliah itu, di studi di universitas, untuk melihat kayak pengalaman. Iya, gitu. Berarti sekarang kakak lebih fokus ke Islamic Studies ya? Iya, di benar-benar. Kuliah setelah jurnalis itu. Benar-benar. Ngomong-ngomong tentang Islamic Studies, aku pengen tahu kalau misalkan di Jerman itu katanya ada Islamofobia ya? Kayaknya banyak deh. Nah, apa sih tantangan kakak menjadi muslim di Jerman gitu? Kayak apakah banyak tantangan gitu? Wah, banyak banget. Banyak sekali sih. Di mana ya? Mulainya di mana ya? Jadi mungkin untuk awal-awal ini dulu, kalau Jerman itu beda dari Indonesia, beda dari Tunisia. Kita kan minoritas di Jerman itu sebagai orang Muslim, iya. Jadi itu fact-nya itu sendiri udah susah kan. Jadi kita itu kayak di mana-mana nggak ada, maksudnya nggak ada masjid every corner, nggak ada, nggak banyak gitu. Dan misalnya kadang-kadang kalau kita mau cari makan juga agak susah, nah gitu. Tapi mungkin yang paling susah, yang tantangan yang paling besar itu yang tadi itu Islamofobia, racism, diskriminasi. Soalnya emang Jerman sendiri
di luar, maksudnya nggak spesifik orang Muslim punya masalah like racism, discrimination gitu. Jadi ke orang luar gitu kan. Jadi racism gimana ya, bukan langsung hanya ke Islam. Iya benar, bukan hanya melihat orang Muslim gitu, enggak, tapi kayak udah ada orang luar pasti ada masalah lah gitu. Jadi apalagi mungkin orang Muslim gitu kan, apalagi dengan jadi kelihatan banget kalau pakai hijab juga udah kayaknya kurang diterima gitu ya. Iya susah. Soalnya dari beberapa tahun ini kan masalah dengan pengungsi atau misalnya masalah dengan war kayak seperti sekarang kan masalah di Palestina. Di Jerman itu malah malah jadi opposite gitu. Jadi nggak jadi support tapi malah jadi anti begitu. Nah itu untuk kita sebagai orang Muslim jadi lebih susah lagi sih. Jadi tapi yang tertolong banget itu community komunitas orang Muslim banyak orang Turki ya Kak? Orang Turki, tapi dari orang Indonesia kan juga sekarang banyak, iya. Tapi juga dari banyak sih beberapa negara Arab juga. Jadi sih a mix of everything. Jadi tergantung kita itu di kota mana dan untuk kita itu yang paling seneng, paling aman lah mungkin kalau kita di dalam komunitas untuk empowerment gitu ya? saling itu. Jadi yang penting kita bisa milih tempatnya. Kalau tempatnya itu kayak di situ ada banyak orang Muslim, kayaknya kita lebih diterima ya. Iya benar-benar. Ngomong-ngomong setelah itu, aku pengen tahu pengalaman kakak, kehidupan kakak yang kakak jalani sekarang di Tunis itu kayak gimana? Kesan kakak tuh gimana sih terhadap Tunis itu? Sekarang kakak ngapain aja juga di Tunis? Ngerjain apa ya? Mungkin kalau pengalaman kayak koneksi dengan apa yang aku bilang sebelumnya, seneng sekali gitu di dalam environment, being in a country with other Muslim people. Apalagi kan situasi di Jerman lagi kayak like I said before, datang ke Tunisia itu kayak wah seneng sekali gitu. Jadi ada pengalaman di negara seperti ini itu. Soalnya makin lama aku di Tunisia itu malah jadi homesick dengan Indonesia. Karena ketemu orang Indonesia ya? Juga kayak ketemu teman-teman Indonesia juga di sini, tapi kayak vibe-nya gitu lebih similar banget dengan Indonesia. Jadi untuk aku itu meskipun belum pernah ke Tunisia ini betah gitu. Jadi kayak meskipun bahasa Arabnya juga belum perfect begitu, tapi betah aja gitu. Berarti kakak betah dong itu di Tunisia? Iya bener-bener alhamdulillah. Jadi kesannya bagus dong? Iya alhamdulillah. Jadi kayak antara les bahasa, pergi ke kampus juga, dan enjoy semuanya sebelum balik lagi ke Jerman. Tapi ya makanannya cocok juga alhamdulillah. That's why so good. Terus kenapa kakak tertarik belajar bahasa Arab? Tempat-tempat yang kakak suka di Tunis itu apa sih? Apa ya? Yang udah kakak kunjungin dari kemarin, kakak kayaknya jalan-jalan ya? Iya sedikit jalan-jalan sih. Soalnya kayak selama sekarang ini emang di Tunis ya, di ibu kotanya. Tapi di ibu kotanya sendiri banyak sejarah juga. Jadi kayak aku sih yang paling favorite spotnya sih di Souk Medina. Iya, Old Medina. Kayak seneng sekali jalan-jalan santai sambil melihat sejarah banyak juga gitu kan, kayak feelingnya old school Tunisianya juga. Souk Medina kakak suka banget. Mau aku ajak lagi sana? Iya, ayo. Kayak apa sih ya, yang melihat yang sejarah Islam itu yang raw segitu, aku senang sekali. Selain Souk Medina apa? Kira-kira? Apa ya? Banyak sih, susah milih. Jadi kayak aku sih suka tempat-tempat yang bisa hang out dengan teman-teman, dan misalnya kemarin aku alhamdulillah sempet ke south of Tunisia juga, dan itu kayak menarik banget juga kan, soalnya kayak banyak saharanya dan environmentnya beda banget, dan melihat Tunisia itu diverse banget, banyak budaya yang beda-beda, dan mungkin karena itu ya. Iya banget. Emang banget, jadi kayak it feels like home. Iya gitu mungkin. Terus
Apa sih yang membuat kakak bisa tertarik bahasa Arab? Apa emang karena kakak belajar Islamic Studies? Tapi jadi kakak butuh gitu untuk bahasa Arab? Apa emang kakak udah tertarik gitu dari sebelumnya? Pasti karena Islamic Studies itu pasti. Tapi emang juga mungkin dari kecil kan kita itu belajar baca Quran kan. Iya. Jadi dari dulu itu udah pengen kayak pengen ngerti. Jadi penasaran gitu ya? Penasaran gitu kayak ini bahasanya kayak gimana dan gimana nya. Jadi mungkin emang menarik itu ya dari dulu. Jadi emang agamanya tersendiri itu untuk belajar sejarahnya itu. Yang keduanya emang aku Islamic Studies ini jadi pengen mengerti juga kan kayak kita baca-baca sejarah dan untuk lebih mengerti. Tapi yang ketiganya juga untuk masa depan sebagai jurnalis kan. Jadi karena emang cita-citanya mau kerja di daerah sana, dan for me itu kalau bahasa itu it's the key to the heart, like the key to the culture. Jadi orang kalau bisa bahasanya kan beda accessnya, jadi kayak lebih bisa membuka hatinya, membuka opininya yang lain-lainnya. Dan di luar itu bahasa Arab emang it's a beautiful language. Aku seneng sekali mendengerinnya, lagu-lagunya dan puisinya dan itu mungkin. Oke Kak, karena kita udah di penghujung waktu acara ya, maksudnya ini podcastnya udah berjalan setengah jam. Wow, cepet banget. Iya. Ngerasa cepet ya? Iya. Iya bener. Oke, jadi aku punya pertanyaan terakhir buat kakak. Mungkin kakak punya pelajaran penting di dalam hidup kakak yang kakak pengen bagiin ke orang-orang yang mungkin nanti nonton podcast ini. Apakah ada? I would say don't worry too much. Jadi take your time, take it slow, step by step. Kalau misalnya masih mau explore lebih banyak, go for it. Dan kita itu never stop learning, itu yang paling penting sih. Jadi kita itu selalu harus selalu ada yang rasa penasaran itu dan menjalani aja. Jangan takut, cobain aja semuanya. Cobain gitu aja, iya. Jadi kita nggak usah pressure cepet-cepet harus ini, cepet-cepet harus itu kan. Semua orang beda-beda, punya hidup beda-beda dan latar belakang beda-beda. Jadi kita itu beda-beda pace-nya dan kita menjalani aja yang kita mau pelajarin, kita mau explore dan akhirnya ya insya Allah lah kita berdoa dan semua lancar. Oke Kak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih buat luangin waktunya Kak kesini buat ngisi podcast. Banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari semua ini dari awal sampai akhir. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Kemana sih sini?